sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Hingga malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duluan yang di sono raka semua. Kenapa? Melakukan pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang membuat kita ironis sekarang, apalagi mau dekat-dekat apa nih? Pilpres, pilkada, nih cebong jadi kodok nih lama-lama nih. Kenapa itu akan muncul lagi di bahasa? Pasti tarung lagi. Sebenarnya cuma satu, karena ada kepentingan. Nah, kita balik lagi. Ini malam kita kumpul bukan sekumpul-kumpulnya. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, cara singkat saja, itu kan waktu mau nikahi Bunda Hawa, itu bayar mas kawin. Mas kawinnya yang melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam diperintahkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa bayar mas kawinnya? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang disebut dengan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Banyak fadilah keutamaannya. Jadi dari mas kawin zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam saja sudah baca sholawat kepada Nabi. Bagaimana dengan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengambil barokah? Kenapa ada mengambil barokah? Inilah yang kemudian saudara-saudara kita menyatakan kita ziarah kubur. Sampai sekarang tuh sadis. Jadi ada orang ziarah di satu masjid, itu ditulis captionnya ada penyembah berhala yang di dalamnya katanya orang soleh. Kita ini termasuk orang yang menyembah berhala. Padahal kalau melihat dan merujuk bagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah menawarkan kepada sahabat, ini kalau ngambil rujukan tentang tabarukan dengan tempat, tabarukan dengan barang. Satu saat Abdullah bin Mas'ud mengajak kawannya untuk mampir. Kau mampir ke rumahku. Dia sahabat nggak mau aja. Tapi apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Kau mampir ke rumahku, ada gelas yang dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari air gelas itu, dan ada tempat Rasulullah sholat sunnah di kamar yang ada di dalam rumahku. Untuk mengambil berkah kau datang. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud datang untuk meminum di mana bekasnya maka minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang terus berlanjut tuh, Ustaz Guru, kalau kiai habis minum buru-buru air bekas kiai disambar. Tapi anak sekarang kaji mikir, lu nggak minum, gue katanya jelek banget. Ini yang bahaya. Orang dulu enggak. Coba memang ini tidak diungkapkan, seandainya diungkapkan khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wudhu itu sahabat semuanya nongkrong. Nggak ada yang jauh dari tempat jatuhnya air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya itu air wudhu bekas Rasulullah. Berebut semuanya sahabat. Untuk apa? Tabarukan. Dulu sahabat Rasulullah SAW saking taatnya, nggak ada ketika Rasulullah di depan itu sahabat-sahabat bicara di belakang. Persis diumpamakan seperti ada burung di atas kepala mereka. Kemudian diikuti oleh Ibnu Hammam. Itu pernah Ibnu Hammam kakinya belonjor. Belonjor saat duduk, ini murid di samping. Kalau guru belonjor wajar. Tapi ditarik lagi kaki beliau. Apa dia bilang? Muridnya tanya, ada apa Tuan Imam? Begitu cepat betul kaki Tuan Imam ini dilipat kembali. Apa jawab beliau? 70 langkah kaki dari tempat aku duduk ke depan sana ada rumah guruku. Seandainya aku menselonjorkan kakiku, maka sesungguhnya aku sudah tidak punya adab kepada guruku. Gara-gara kaki doang. Sampai segitunya. Buat kita nih generasi-generasi sekarang, kalau tidak mengambil bagaimana dulu perjalanan ulama salafus soleh, bayangkan. Bukan berarti dulu berarti tidak pintar, tidak pandai, tapi mereka rata-rata orang yang bersih hatinya dan mulutnya. Dulu kita tahu, mungkin kita kecil dulu ngaji sifat 20 ya Mang RW. Babul minan adabul insan.
Yang ngaji dikutak-kutak itu aja, tapi luar biasa. Ilmunya manfaat, muridnya pada jadi-jadi semua. Kenapa? Karena mulut sama hati bareng. Yang repot kita ini kan, yang repot ini mulut kemana, hati ngayap. Yang pada akhirnya kita tidak memiliki kesesuaian antara hati dengan lisan. Wajar kalau ilmu kita kurang manfaat. Yang kedua, karena kita seringkali pandai untuk menilai orang lain. Gua tahu banget itu ilmunya nggak seberapa. Ini yang bahaya. Sampai pernah ada bahasa, gua taker tuh orang ilmunya kayak beras. Padahal dia lupa. Yang ngomong ilmunya gua taker, sesungguhnya itulah yang menyebabkan dia makin jauh kepada Allah dan ilmunya makin tidak bermanfaat. Sebab Allah angkat derajat orang itu masing-masing punya keutamaan dan maziyah. Ada orang kelihatannya biasa aja, ilmunya biasa aja. Allah angkat derajatnya karena dia punya fadail, punya keutamaan. Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi Allah angkat derajatnya, tapi dia punya kelebihan. Balik lagi, kecil sifatnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, membayar mas kawin kepada ibunda Hawa cuma membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ngambil tabarukannya seperti itu, Pak. Jadi saya sampaikan seperti ini kalau mau dekat masa-masa seperti ini apalagi karena memang di Arab Saudi sudah hampir digempur bahwa Pangeran Muhammad bin Salman ini ingin tidak lagi punya ideologi Wahabi, maka secara tidak langsung orang-orang yang masih memegang kokoh maka dia akan lari ke pinggir. Ketika dia lari ke pinggir, kita jangan anggap mereka musuh kita, jangan. Kalaupun mereka menganggap kita adalah musuh mereka, itu terserah dia. Yang penting kita jangan menganggap bahwa dia adalah musuh kita. Karena semakin musuh kita anggap, maka semakin banyak jurang. Ketika banyak jurang permisah, maka makin enak orang untuk menghancurkan umat Islam di masa yang akan datang. Hati-hati, karena ini makin rawan. Coba lihat medsos. Di Pilpres belum jalan ya. Pilpres belum jalan, udah main gontok-gontokan. Sampai ke level yang paling bawah, pilkada nanti, ini hati-hati. Disinilah puncak di mana umat Islam bersatu atau tidak. Cuma satu, di situ kita lihat punya kepentingan atau tidak. Setiap orang pasti punya kepentingan, tapi kalau kepentingan itu tetap menuju kepada ridhonya Allah, itu yang kita ikutin. Nah, dibalik bahwasanya peringatan ataupun pelaksanaan acara seperti ini, kita ada dasarnya saat terjadinya Nabiullah Adam ini menikahi ibunda Hawa. Yang kedua, kita cuma minta berkah, Pak, ngumpul begini nih. Ya, engkau ngerasin mana? Ini kalau ngomongin nganten udah nganten nggak bakalan urusan begini. Kita aja nganten lebek udah kita urusin deh. Itu kalau kita mencari keberkahan, makanya ketika kita mendoakan orang yang menikah itu kan barakallahu lak. Yang kita doakan supaya orang ini menjadi berkah dalam pernikahannya. Ini acara nih, kadang-kadang kita kan suka tergantung pikiran kita. Datang ke rumah Ustadz Masdi, doain Ustadz ya biar gak hujan. Kuncinya bukan hujan. Yang penting lancar berkah, jangan nanti habis ngawinin koyok selebar pala ditaruh. Ada nggak begitu? Nah, kalau bisa udah nggak ada yang begitu. Sebab apa? Kalau kita bercermin ke belakang, ini orang-orang Betawi dulu nih, biar juga orang yang luar Betawi tahu. Dulu itu jarang, Pak, bikin hajatan nyebutnya resepsi, walimah. Coba dah, Masdi. Dulu nyebutnya apa? Kriyaan. Kriyaan itu asal kata ria, lihat nih, gua mau nikahin anak gua. Maka dulu orang Betawi kalau nikahin bikin pelampang, maka pelampangnya ditaruhin yang namanya pisang ya pada digantung. Ketika dia ketemu saudaranya, dia bukan ngomong ngajakin apa-apa, besok nengok nganten, itu bahasanya. Yang kedua, gua ngundang sedekah biar lu datang. Kenapa? Karena orang dulu saat melaksanakan seperti ini walimatul arus, cuman satu tujuannya, sedekah. Berangkat dari mana? Dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baiknya tempat makan kalau di situ ada orang miskin. Seburuk-buruknya tempat makan kalau di situ nggak ada orang miskin. Kita kan kebalik. Yang kita undang biasanya yang duitnya gembel. Benar. Yang romannya rada minggir, itu kelupaan kita nggak undang. Apalagi dekat. Ini perhatian buat kita. Ketika di tetangga kita, saudara kita jauh dia secara ekonomi lemah, nggak diundang. Bayangkan kata hati nih orang yang diundang, iya mentang-mentang gua susah, gua nggak diakuin. Ini
Ini yang parah. Maka Rasulullah menyatakan sebaik-baiknya tempat makan walimah adalah kalau di dalamnya ada orang fuqara wal masakin. Seburuk-buruknya tempat itu adalah kalau di situ cuma berkumpul orang-orang yang kaya. Gak bisa kebayang Pak, ini ajaran agama Rasulullah sampai sebegitu. Karena salah satu doa yang cepat diijabah itu adalah doa orang yang fuqara wal masakin. Kata Rasulullah, qiwamud dunya arba'ah. 4 nih yang bisa tegaknya urusan dunia. 4 urusan dunia bisa tegak. Yang pertama, bisyakhawatil agniya, dermawannya orang-orang kaya. Ini kalau orang kaya pelit, orang kaya nggak mau ngeluarin duit, ini yang bahaya nih. Padahal hidup di alam dunia dia oke kaya. Makanya dulu Abdurrahman bin Auf lagi ngumpul begini nih bahasanya, Rasulullah ngomong, nanti di yaumil qiyamah yang masuk surganya belakangan orang kaya. Siapa yang masuk surganya belakangan? Orang kaya. Orang kaya. Diam ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang paling dulu masuk surga orang miskin. Yang paling telat masuk surga orang kaya. Yang paling dulu masuk surga orang miskin. Sekarang saya tanya, mau masuk surga cepetan atau belakangan? Mana apa yang kamu? Kan kata Rasulullah, yang masuk surga orang kaya masuk surganya belakangan, yang miskin duluan. Saya tanya nih jamaah, mau masuk surga cepetan atau belakangan? Kemarin ini gue jawab jebak semua. Nah, makanya saya Abdurrahman bin Auf ngomong, kalau begitu caranya lebih baik saya miskin. Ngomong nih Abdurrahman bin Auf. Begitu ngomong, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Rasulullah nerangin, nanti orang masuk surga itu yang orang kaya karena pertanyaannya banyak. Yang pertama, dapat dari mana, keluar kemana? Kalau yang kaya. Kalau yang bangsanya kita rada-rada nggak punya, ditanya kan, kau dapatkan dari mana? Kau boro-boro dapat. Kau keluarkan kemana? Orang kata dapat aja kagak, apalagi mau dikeluarin. Akhirnya apa? Di saat ngomong begitu, Abdurrahman bin Auf terjadilah ada namanya paceklik korma. Ini korma pada busuk di Madinah. Begitu Madinah korma pada busuk, kata Abdurrahman bin Auf, yaudah. Masyarakat Madinah yang kormanya busuk saya borong. Diborong sama Abdurrahman bin Auf. Ukuran sekilo 100.000 dibayar langsung sama Abdurrahman bin Auf 500.000. Pada girang orang Madinah. Ini hebat nih. Sampai miskin bandanya habis Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah ya Allah. Harta saya habis, saya sudah belanjakan. Jalan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan lamanya. Ada utusan Mesir datang. Pengumuman bagi masyarakat Madinah yang punya korma busuk, tolong kasih kabar ke saya karena di Mesir sedang terjadi wabah penyakit yang cukup luar biasa. Tidak ada obat yang bisa mengobati penyakit di Mesir kecuali korma busuk. Berapapun harganya akan kami beli dari kerajaan Mesir. Orang teriak semua, Pak, korma udah diborong sama Abdurrahman. Nggak ada yang punya korma lagi, cuman Abdurrahman doang yang punya. Lalu bagaimana? Saya anterin bapak ke rumah Abdurrahman. Begitu dia lihat tumpukan demi tumpukan korma busuk, utusan Mesir ngomong, sekarang begini, ini Tuan Abdurrahman, saya beli korma sampean. Saya beli sekilo 1 juta. Kata Abdurrahman, bagaimana nih? Akhirnya dibeli juga, dijual juga, itu yang namanya korma busuk. Kalau Abdurrahman tadi beli 500.000 sekilo, orang Mesir 1 juta beli sekilo. Akhirnya apa? Kaya lagi, untung 500.000. Orang kalau udah akar kuatnya kaya aja bermusuh juga. Nah, buktinya apa? Abdurrahman bin Auf begitu luar biasanya pengen miskin karena takut kepada Allah, malah ditambahkan oleh Allah. Satu, yang kedua, dengan ilmu ini bisa kuat. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Dan yang keempat, doa orang-orang yang miskin ini yang cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngambil berkah karena dorongan doa. Yang ketiga, di sini kita saling mengingatkan, Mbak, bahwa rumah tangga itu jangankan yang baru, yang lama kita kadang-kadang mungkin nggak ngikutin adab. Bagaimana Imamul
Ghazali itu sudah menggambarkan ada berapa belas adab seorang istri kepada suami, seorang suami terhadap istri. Ini ada adabnya. Nah, yang pertama, mudah-mudahan dengar nih calon nganten. Adab seorang perempuan, seorang istri kepada suami adalah dawamul haya, yang punya rasa malu terus menerus. Kita nih dulu lagi pacaran, mauan merinding nahanin kentut waktu masih pacaran. Coba dah tes yang pacaran itu timbang kentut doang kita nahanin sampai bulu pada bangun. Kenapa? Malu kalau kentut kedengeran. Baju aja nggak rapi, mauan pulang lagi kita ganti baju. Tapi saat sudah berumah tangga, coba bayangin, yang tadinya bisa nahan kentut udah laki bini, berat. Itu kalau tidur main belakang-belakangan itu kentut pantat jelos itu, jeprot. Yang kedengeran sama anak, jangan salah kalau tuh anak kita juga besok asal mau keluar dari pintu, berat. Kenapa? Karena seorang istri sudah hilang adab, dawamul haya kata Imam Ghazali. Nah, kalau perempuan sudah punya rasa malu yang terus menerus, dia nggak berani Pak tampil seadanya sama laki. Sekarang jujur-jujuran dah. Yang pacaran ini mah, yang nggak pacaran mah udah langsung jadi lain orang dulu mah. Itu kan kita lagi pacaran, itu pasti calon kita, pacar kita nggak pakai baju rapi. Rapihnya luar biasa. Coba dah juga lagi dandan nih bini kita. Dia kan malu sama orang, nggak malu sama laki. Kenapa saya bilang dia malu sama orang, nggak malu sama laki? Kalau giliran kondangan, bini kita laki apa enggak? Cakep apa enggak? Itu bibir merah udah digigit-gigitin, pakai parfum budak di kuping ongkoh, di telapak kaki ongkoh, semuanya ditaruhin. Tapi begitu pulang, itu daster yang dipakai bini kita 7 mulut kagak dicuci. Jangan kata si kita ini nyium daster bini kita, curut aja mampus. Dawamul haya ini harus terus menerus. Yang kedua, secara singkat, adab seorang kalau misalkan ini kita udah telanjur, Pak, nggak ada kata terlambat, kasih tahu sama istri kita. Yang kedua, qillatul mamarah, nggak banyak bantah. Perempuan sekarang penyakitnya satu, nggak mau dibilangin sama laki. Coba dah, kita ngomong baru sekali, perempuan bisa 10 tuh. Ya, ini bini kita kalau kita bilangin, pinteran bini kita sama kita. Kalau sudah mampu dia menjawab, dia mampu membantah omongan suami, qillatul mamarah, semakin banyak dia bicara depan sang suami, maka makin lama adabnya makin hilang. Yang ketiga, luzumut ta'at. Seorang istri harus betul-betul selamanya taat kepada sang suami. Kalau kita nih ngelihat sekarang Pak, coba lihat, kita ini kan diperbudak semuanya. Orang itu ngelihat berumah tangga, ngelihat pasangan hidup, kalau nggak dari ganteng sama cakep, kalau nggak kaya atau dia orang yang tajir, selesai udah. Coba lihat yang kemarin dibanting-banting tuh. Kemarin perempuan yang dibanting-banting, Lesti Kejora apa siapa? Itu karena lakinya ganteng. Coba kalau lakinya kayak Tukul, bisa tinggal pergi udah. Ini kenapa bisa terjadi? Karena patokan dalam berumah tangga bukan karena Allah, karena cuma ketampanan yang pada akhirnya orang sudah keluar dari garis yang dituntun oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dari mulai dawamul haya, qillatul mamarah, dari luzumut ta'at, ini yang kemudian sudah bergeser dalam kehidupan sehari-hari. Bini kita mampu dia membuat dirinya cantik di hadapan orang lain, tapi dia tidak mampu berbuat cantik di depan kita. Kita lihat Pak yang pegang Instagram tuh, megang Instagram, megang Facebook, itu kita kadang-kadang laki nggak kenal sama bini kita. Itu aslinya sama Instagram beda muka bini kita. Terus sekarang kan perempuan mana yang jelek coba di Instagram? Nggak ada yang jelek sekarang, nggak ada perempuan yang jelek, cakep semua, glowing semua. Kalau kata orang sekarang, mukanya wah bening luar biasa. Perkara itu kakinya belang itu lain urusan, yang penting muka dulu senternya. Nah, yang selanjutnya buat kita yang laki-laki. Nah, karena kita sudah hadir semuanya. Yang pertama, bagaimana sikap bini kita yang 3 adab itu bisa muncul, tidak akan pernah bisa muncul kalau kita seorang suami, kata Imam Nawawi, tidak wa ta'limu ala nafsiha,
mengajarkan ilmu agama kepada istri-istri kita. Jangan-jangan bini kita waktu selesai berhubungan sama kita dia belum bisa mandi hadas besar. Jangan-jangan dia nggak tahu cara sholat. Jangan-jangan dia nggak bisa baca Quran. Jangan-jangan dia nggak ngerti tentang akidah dan tauhid. Kata Imam Ghazali, kewajiban seorang suami wa ta'limu ala nafsiha, mengajarkan ilmu agama kepada istri, anak dan keturunannya. Kalau besok kita masuk surga sendiri sebab lantaran amal kita, orang yang pertama akan menarik tubuh dan bagian tubuh kita adalah istri dan anak-anak kita. Ya Rabb, saya tidak ridho dan tidak ikhlas sepanjang saya dijadikan seorang istri dan sepanjang saya menjadi seorang anak dari seorang bapak. Semenjak akil balik, semenjak saya menjadi istrinya, satu kalimat pun saya tidak diajarkan Al-Quran, satu kalimat pun saya tidak ajarkan tentang tauhid, satu kalimat pun saya tidak diajarkan bagaimana cara mengenal engkau. Maka hari ini saya tuntut balas. Suami saya masuk surga, saya tidak ridho. Mohon keadilanmu ya Allah. Itu yang rajin ibadah. Bagaimana yang kagak rajin ibadah? Emang bareng-bareng kagak masuk udah. Bini sama laki udah bareng. Ini saya bukan nakut-nakutin, bukan. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini tanggung jawab kita, Pak. Coba kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi pada luar rumah tangga kita, jangan salahin. Umpamanya bini kita keluar jalur, jangan salahin. Bisa jadi karena kita juga tidak punya adab terhadap istri kita. Apa adab terhadap istri kita kata Imam Ghazali? Yang salah satunya adalah bagaimana seorang suami bisa memberikan nafkah dan bisa mempergaulinya dengan baik. Bagaimana cara mempergauli dengan baik? Ngomong yang enak. Mohon maaf nih, mohon maaf beribu maaf. Kalau kejadian di televisi itu gampang banget orang entar kawin, entar cerai, entar nikah, entar pindah lagi. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Coba bagaimana seorang suami, Siti Mutiah di penghujung saya sampaikan, ia bisa taat kepada sang suami karena suaminya betul-betul mengajarkan agama kepada Siti Mutiah. Satu saat Rasulullah pesan nama Siti Fatimah, ya Fatimah, nanti waktu ada berjembat sirat, ada perempuan yang lebih cepat dari engkau akan melewati jembatan sirat. Apa kata Siti Fatimah? Apa ada, Abah? Ada. Seorang perempuan yang engkau belum berjalan, dia sudah melintasi daripada sirat itu. Di mana, Abah? Ada di daerah Madinah. Kau cari sendirilah. Dicari secara singkat. Ketemulah ini yang namanya Mutiah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di luar? Fatimah binti Rasulullah. Oh iya, silakan masuk. Dengan siapa engkau Fatimah? Dengan putraku Hasan. Apa jawab Siti Mutiah? Ya Fatimah, kalau engkau sendiri, aku akan memperkenankan engkau masuk. Tapi engkau dengan seorang pria, maka aku tidak memperkenankan. Apa kata Siti Fatimah? Itu putraku Hasan, dia belum balik. Apa jawab Siti Mutiah? Ya Fatimah, walaupun dia itu putramu, dia belum balik, tapi dia laki-laki. Saya belum izin sama suami saya. Pulang lagi Siti Fatimah. Besok datang lagi. Begitu datang lagi, Assalamualaikum waalaikumsalam ahlan wa sahlan. Fadhal ya Fatimah, masuk. Dengan siapa engkau? Saya berdua. Dengan siapa? Dengan Husain. Ya Fatimah, yang saya ngomong sama suami saya kemarin Hasan, bukan Husain. Kalau Husain, laki saya memperkenankan. Tapi karena yang kau ajak ini bukan Hasan, Husain, saya harus izin lagi. Dia belum tamyiz, dia nggak kenal mana manis, mana pahit, mana asin. Betul Fatimah. Tapi dia seorang laki-laki. Alan, saudara. Tapi dia seorang laki-laki. Apa jawab Siti Mutiah? Walaupun dia laki-laki, saya tidak memperkenankan dan belum izin kepada suami saya. Kalau engkau mengajak seorang laki-laki, pulang lagi Fatimah. Besok hari ketiga baru datang dah. Begitu datang baru ketahuan. Masuk nih Siti Fatimah ke rumah Siti Mutiah. Begitu masuk, di meja cuma ada air putih. Begitu ada cuma air putih, ditanya nih, cuma ada ini Mutiah? Betul. Suamiku pulang dari mana-mana, dia merasa haus, maka yang aku tanyakan pertama adalah aku berikan air. Setelah aku berikan air, dahaganya sudah hilang, maka aku akan bertanya, makanan apa yang kau sukai hari ini? Maka aku berikan masak yang selezat-lezatnya. Selesai, Siti Fatimah jalan lagi. Sampai di tempat dekat tidurnya, Siti Fatimah melihat ada satu cambuk dan satu handuk. Ditanya lagi nih sama Siti Fatimah, ya Mutiah,
Ini handuk buat apa? Apa jawab Siti Mutia? Sebelum suamiku tertidur dan istirahat dengan nyenyak, maka akan mengelapnya. Aku akan bersihkan tubuhnya, wahai Fatimah. Aku tidak ingin saat dia tertidur dan beristirahat masih membawa peluh dan keringat sampai tidurnya nyenyak. Ditanya lagi, ini cambuk buat apa? Sebelum tertidur maka aku sebagai istri bertanya, wahai suamiku, andai kata semenjak pagi tadi mulutku ada salah bicara, mataku salah menatap, kakiku tidak cepat untuk memanggil dan memenuhi panggilanmu, maka kau pilih bagian tubuh yang mana yang kau sukai, kau cambuk tubuhku untuk bentuk sebagai hukuman terhadap diriku. Bayangin bini sampai begitu karena diajarin sama laki. Kemudian sekarang ntar pulang nih besok beli anduk emak kecut, taruh aja tuh depan apa, depan pinggir tempat tidur bini kita. Ntar bini kita kan nanya, ini buat apa bang? Gue dapet cerita begini-begini. Itu pasti disuruh pukul bini kita hajar aja seadanya, udah membanyakan salahnya menyelonjong. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Nah ini satu tamsil, satu contoh. Maka mudah-mudahan ini bagian yang terindah dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna dalam rumah tangga. Tidak ada yang sempurna dalam kita membina rumah tangga. Tapi paling tidak kita akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin kita akan memperbaiki diri kita. Kuncinya cuma satu. Saya ngomong begini nggak bakal nyangkut. Bapak ngaji ngurusin tentang rumah tangga nggak bakal nyangkut. Kalau hati bapak dan jamaah semuanya tidak pernah plong dan tidak pernah plong. Dimanapun bapak duduk mendengarkan ilmu agama, di majlis taklim kah, di masjid kah, di tempat maulid kah, kalau hati bapak nyanyi nih ngeruwet, saya nggak tahu nih hati masing-masing. Memang ada yang tahu nih hatinya? Kagak. Ada yang ngomong masih lama apa enggak? Ada yang buru-buru aja udah kekedip aja, ada macam-macam. Tapi paling tidak ketika bapak mendengarkan seperti ini, siapkan hati kita di mana saja, terutama di majlis taklim. Yang rusak sekarang dari semua urusan rumah tangga karena rusaknya hati. Melihat ini kita bukan pakai hati tapi pakai mata, yang pada akhirnya nafsu dan syahwat. Kita melihat anak kita bukan pakai hati karena cuma pakai mata, yang pada akhirnya syahwat. Saya cerita dulu satu, santri-santri kita di Wahdi itu sampai ada sekarang, udah nih buat perenungan buat kita. Emaknya cerai dari umur 3 tahun, selesai dibawa bapaknya ke Yogyakarta. Selagi umur 3 tahun sampai umur 10 tahun, ini anak harus ikut bapaknya ngamen di Jogja. Kalau nggak mau dia ikut ngamen, sekarang ada buktinya. Kalau bapak nggak percaya, boleh silakan datang ke pondok pesantren. Kalau saya sekedar cerita, Pak Haji Wahyudi bohong aja, boleh saya tungguin 24 jam ke pondok pesantren Ayam Wahdi. Itu sampai tangannya dipatahin, Ustaz. Kenapa? Karena nggak mau dia ngikut ngamen sama bapaknya. 1,5 bulan yang lalu, karena pernah ketangkep di Dinas Sosial Jogja, akhirnya Dinas Sosial Jogja datang ke pondok pesantren Ayam Wahdi mengecek bener nggak nih anak ada di sini atau dibawa lagi sama bapaknya. Karena sampai hari ini bapaknya masih cari nih anak untuk dieksploitasi lagi menjadi pengamen. Dan ini satu contoh tampil buat kita. Jangan nafsu yang kemudian diperbesar, yang pada akhirnya bukan melihat dari hati nurani. Sampai hari ini nih Ustaz, ini kalau diajak ngobrol itu anak gelagapan. Kenapa? Karena dia trauma ngadepin orang lain. Baru berapa bulan, sebulan inilah kalau ketemu sama Ustaz, dia nggak rasa takut, dia nggak rasa kaget. Nah ini yang saya sampaikan, jangan sampai nanti anak-anak kita bukan cuma sekedar rumah tangga. Kita lihat Pak, saat kita sudah meninggal nanti, orang lain belum tentu ingat sama kita. Jangankan orang lain, jangan-jangan anak kita juga nggak akan pernah mendoakan kita. Allah yahfad, Allah jaga diri dan keluarga kita. Maka mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini, rumah tangga kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.